Biasanya mereka banyak nulis berita seksisme itu dengan penggunaan diksi yang seksis di bagian judul. Salah satunya adalah yang ditulis oleh salah satu media di Madura, ada berita yang saya ingat itu faktor perselisihan penyebab banyaknya janda di Madura. Itu menurut saya adalah pelecehan karena kenapa sih perempuan itu yang mencolok seberprestasinya mereka yang dicolok adalah mereka yang disorot adalah tetap bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya, kecantikannya, kemolekannya. Kenapa nggak prestasinya aja nih yang di-up gitu? Ini loh prestasi seorang pebulu tangkis perempuan seperti ini. Kenapa inilah tampilan seksi pebulu tangkis? Nah, kebanyakan kayak gitu media memframing perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat KM Hafiz di program Madura Podcast. Masih bersama saya Dina Safira. Dan tentunya kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Dia adalah salah satu mahasiswa IAIN Madura juga yang tentunya sudah banyak nih jam terbang ya, yang intinya nggak kalah keren deh. Terbang di mana? Terbang di angkasa. Oke, jadi pastinya untuk sahabat KM Hafiz yang penasaran juga nih, kira-kira saya sekarang bersama siapa? Dan kita akan membahas tentang jurnalisme seksis yang menjadi penelitian dari seorang Mbak Rada. Nah, kita perkenalan dulu ya, sahabat KM Hafiz bersama dengan Mbak Rada. Mbak Rada, boleh perkenalan dulu dong. Halo, saya Rada. Saya mahasiswa IAIN Madura, program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga founder Suara Puan. Wah, founder Suara Puan, luar biasa. Untuk Suara Puan itu sudah lama ya Mbak ya? Suara Puan baru beberapa bulan sih, Desember nanti genap 1 tahun. Wah, jadi ini menuju anniversary 1 tahun dari Suara Puan ya. Kita doakan juga semoga Suara Puan bisa terus berkembang ya Mbak ya. Oke. Kira-kira kita coba dari Suara Puan dulu deh nih. Suara Puan itu karena Mbak Rada adalah foundernya sendiri, kira-kira arahnya ini kemana sih Mbak, visi misi dari Suara Puan itu? Oke, jadi kita kenalin dulu ya apa itu Suara Puan. Karena banyak orang-orang saat mendengar kata Suara Puan, mereka malah nyangkanya ini adalah media partai. Yes, Puan Maharani gitu ya, diadopsi dari itu. Ini Suara Puan media partai ya gitu. No, ini Suara Puan adalah salah satu platform media untuk para perempuan-perempuan berani speak up. Jadi konsennya media ini untuk gerakan-gerakan feminisme, untuk gerakan-gerakan keperempuanan, gerakan-gerakan yang menuju kesetaraan gender kayak gitu. Itu Suara Puan. Nah mungkin saja nih sahabat KM Hafiz TV, dari adanya Suara Puan itu yang menjadikan salah satu faktor kenapa Mbak Rada ini tertarik untuk meneliti jurnalisme seksis itu. Tapi sebelum ke sana kita pengen tahu dulu nih, gambaran umum tentang jurnalisme seksis itu seperti apa sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau misalkan ditanya Suara Puan yang menjadikan saya nulis media nulis penelitian tentang jurnalisme seksis itu enggak ya. Karena kenapa saya nulis penelitian tentang jurnalisme seksis itu berawal dari ketertarikan saya di dunia feminisme. Jadi emang dari dulu saya tertarik di dunia ini dan saya berusaha untuk concern di situ, di dunia feminisme yang mengangkat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Oleh sebab itu saya nulis tentang jurnalisme seksis dan budaya misogini masyarakat Madura, yang kita tahu bahwasannya pembahasan itu nggak jauh dari pembahasan seputar budaya patriarki yang ada di Madura khususnya ya. Kayak gitu. Jadi itu alasan saya ngambil penelitian tentang itu. Alasan kedua, karena saya suka dan konsen di bidang itu, jadi saya ngerasa, saya berpikir kalau saya meneliti tentang feminisme, maka skripsi saya bisa cepat selesai. Saya suka
tapi ternyata enggak sih. Oh gitu ya. Jadi pastilah ada beberapa rintangan. Skripsi adalah rasa malas yang menggerogoti, dan itu juga tetap jadi kendala. Jadi rasa malas dan bosan itu tetap hadir walaupun kita sudah suka itu sudah sesuai sama passionnya kita ya, sesuai niat juga dari awal ya. Iya, tapi itu tetap bikin molor juga karena masih malas. Nah, berapa lama sih Mbak untuk menggarap skripsi penelitian jurnalisme seksis itu? Sekitar 6 bulan mungkin ya. 6 bulan. Dari awal pengajuan judul. Dari awal pengajuan judul sampai ACC, skripsi, finish, sidang itu 6 bulan. Ya, maybe. Kamu gak ngertiin juga sih karena aku ngitung, karena emang banyak berhenti, nulis lagi, nulis lagi. Ada banyak cobaannya ya. Oke. Tadi berarti ini ada ini ya. Saya salah paham sedikit gitu, Mbak. Jadi saya mengiranya jurnalisme seksis itu adalah sebuah penelitian yang memperhatikan mereka seorang subjek jurnalis, mereka dari kaula wanita yang terjun di bidang itu. Tapi ternyata bukan ya, tapi itu dari segi analisis framing media terhadap perempuan. Jadi kalau misalkan kita membahas judul penelitiannya tentang jurnalisme seksis dan budaya misogini masyarakat Madura. Di sini banyak kata-kata yang perlu kita definisikan istilahnya. Ada kata jurnalisme, ada kata seksisme, ada kata misogini. Jadi kita tahu bahwasannya jurnalis itu adalah suatu kegiatan pelaporan, pencarian fakta dan penulisan berita. Kemudian seksisme di sini gampangnya seksisme itu sama kayak rasisme. Bedanya kalau rasisme biasanya menuju ke pengolok-olokan terhadap suku dan ras. Nah, seksisme ini nyasarnya ke gender. Jadi seksisme di sini adalah suatu tindakan diskriminasi atau suatu tindakan diskriminasi terhadap gender, dan biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan ataupun perempuan terhadap perempuan. Itu adalah seksisme. Jadi jurnalisme seksis di sini adalah suatu pemberitaan yang pembahasannya itu seputar seksisme. Bisa saja tentang objektifikasi terhadap perempuan ataupun objektifikasi terhadap laki-laki, bisa masuk di dalamnya. Dan misogini sendiri adalah bentuk ketidaksukaan atau kebencian terhadap perempuan. Itu bisa dilakukan berupa tindakan ataupun ucapan, bisa verbal ataupun non-verbal. Itu adalah tindakan misoginis, kebalikannya dari misandri ya. Tapi Mbak Rada sendiri bisa nggak sih kasih contoh nih, misalkan tentunya ada beberapa sampel ya, dan itu sampel dikhususkan ke media yang ada di Madura kah atau di luar Madura? Jadi di penelitian Rada kemarin itu studi kasusnya terhadap media online di Madura. Rada ngambil sampel sekitar 5 media online di Madura. Dan kenapa saya ngambilnya media online? Karena biasanya di era digitalisasi kayak seperti sekarang ini ya, media online itu bisa lebih mudah diakses, dan orang-orang pun bisa lebih mudah mempublikasikan tulisannya di media online. Lebih gampang untuk di-share. Itu lebih gampang di-share, lebih gampang juga kita dapatnya. Dikonsumsi. Itu media online. Dan sepertinya siapapun itu mereka bisa seolah-olah mendirikan media online ya, Mbak ya. Yang ternyata bisa nulis gitu, bisa membuat beberapa kode etik jurnalistik yang digunakan juga di pemberitaan itu. Berkompeten misalkan sebagai jurnalis, mereka tetap bisa nulis dan bisa mempublikasikan untuk dibaca oleh halayak ramai gitu. Nah, tapi Mbak Rada, untuk beberapa contoh kalimat mungkin ya, atau di penelitian Mbak Rada itu mereka sebuah media itu bisa dikatakan mereka istilahnya kurang memperhatikan di etika kepenulisan yang ternyata itu menjurus ke tindakan seksis. Itu yang seperti apa sih, Mbak? Kalau misalkan kita bahas tentang penelitiannya Rada, biasanya di media Madura sendiri, media online Madura sendiri, banyak pemberitaan-pemberitaan seksis itu nyasarnya kepada diksi yang mereka gunakan. Diksi. Kalau media online biasanya kebanyakan mereka nulis berita kayak berita clickbait gitu loh. Jadi bombastis di judul, isinya nggak sinkron. Sinkron. Nah, kebanyakan itu kenapa bisa nulis judul yang bombastis? Biar lebih mudah diklik. Biasanya kan penonton atau viewers pembaca
mereka ngelihat berita ya, ini judulnya apa, langsung diklik. Ternyata setelah baca isinya itu nggak ada kesinambungan. Di prank ternyata ya. Gitu. Oke. Biasanya mereka banyak nulis berita seksisme itu dengan penggunaan diksi yang seksis di bagian judul. Salah satunya adalah yang ditulis oleh salah satu media ya. Yes, di Madura ada berita yang saya lihat itu faktor perselisihan penyebab banyaknya janda di Madura. Faktor perselisihan banyaknya janda. Mungkin kita nggak dengar ini sisi seksisnya di mana ya? Sebenarnya itu merupakan kalimat seksis terhadap status janda. Karena di sini janda dianggap sebagai penyebab adanya perselisihan. Kita bisa aja ya nulis dengan berita yang lebih ramah gender, faktor perselisihan penyebab banyaknya angka perceraian di Madura. Itu lebih ramah kan? Lebih ramah gender dan lebih tidak mengobjektifikasi terhadap janda di Madura. Kebanyakan ya, dan hampir 90% berita yang saya teliti di Madura itu seksismenya terdapat pada status janda. Jadi kenapa ya status janda ini di Madura ataupun di Indonesia sendiri itu selalu dilabeli, janda ini dilabeli sebagai perempuan gatel, janda perusak hubungan orang. Ya. Wanita-wanita yang tidak bisa menjaga pernikahannya dan stigma negatif terhadap perempuan. Sedangkan itu berkebalikan dengan laki-laki. Laki-laki tidak dapat stigma itu. Makanya banyak istilah duda keren sedangkan janda gatel. Kenapa nggak dibilang duda yang gatal ya? Nggak ada. Kan mereka pasti bilangnya duda keren, sedangkan janda gatal. Kayak gitu. Itu adalah satu stigma negatif yang perlu kita hapus. Salah satu tujuannya saya nulis itu, dan itu mungkin juga jadi tujuannya orang-orang para aktivis-aktivis perempuan. Kenapa mereka konsen di gerakan-gerakan feminis untuk bisa menghapus stigma negatif mereka terhadap perempuan, terhadap gender perempuan. Entah itu karena di sini kebanyakan perempuan hanya dinilai dari status seksualitasnya. Mereka dinilai anak gadis, janda anak satu, janda kembang. Jadi mereka dilabeli dengan status seksualnya. Termasuk misalkan status keperawanan ya, Mbak ya. Kebanyakan kan kayak gitu. Atau banyak juga berita-berita seksis yang mereka misalkan ada atlet. Kita mungkin sering ya baca di timeline atau di FYP juga banyak sekali berita-berita seperti itu. Ada seorang perempuan dia menjadi bulu tangkis ya, atlet bulu tangkis yang hebat, yang disensor atau yang disorot media adalah bentuk tubuhnya yang seksi, bukan prestasinya dia sebagai atlet. Nah, itu merupakan suatu pemikiran. Itu adalah berarti termasuk salah satu pelecehan juga ya, Mbak ya? Itu menurut saya adalah pelecehan karena kenapa sih perempuan itu yang mencolok seberprestasinya mereka yang dicolok adalah mereka yang disorot adalah tetap bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya, kecantikannya, kemolekannya. Kenapa nggak prestasinya aja nih yang di-up gitu? Ini loh prestasi seorang pebulu tangkis perempuan seperti ini. Kenapa inilah tampilan seksi pebulu tangkis? Nah, kebanyakan kayak gitu media memframing perempuan. Itu yang sangat disayangkan sekali. Jadi ya saya nulis penelitian ini biar orang-orang bisa lebih teredukasi lah untuk nggak berpikiran seperti itu. Luar biasa. Ini pastinya juga menjadi penyemangat ya buat sahabat KM Hafiz TV juga untuk mempertahankan harkat dan martabat kita sebagai seorang wanita gitu ya. Harus menjunjung tinggi nilai atau harga diri kita gitu ya, Mbak Rada ya. Terus gimana? Kalau misalkan kita nih perempuan nggak berani speak up, siapa yang mau speak up untuk kita? Siapa yang akan membela gitu ya? Kalau kita nggak bisa bela diri sendiri, kita nggak bisa membela diri kita sendiri. Siapa yang mau membela diri kita? Jadi kita sebagai manusia ya, bukan cuma sebagai perempuan, kita sebagai manusia kita harus punya pertahanan diri sendiri. Sama seperti halnya kita wajib punya kemampuan untuk bertahan hidup. Salah satunya kita bisa membela diri kita sendiri. Kita bisa berani speak up apa keluhan-keluhan, dan kalau misalkan kita ngerasa ini adalah sesuatu yang mengganggu, ini trouble, ini noise, silakan perbaiki. Value-nya kita dilihat dari itu. Iya. Wah, luar biasa. Kemudian ini deh Mbak Rada. Tadi ini jadi sepertinya banyak gitu ya. Tadi maunya kita lebih fokus ke arah penelitian Mbak Rada gitu ya. Tapi kayaknya dari sisi kewanitaan yang lain itu berarti ada sisi kepedulian yang luar biasa nih dari Mbak Rada ya untuk membangun citra positif bagi seorang wanita agar mereka tidak selalu dipandang buruk oleh masyarakat gitu ya. Tapi di sisi lain
untuk kita sebagai wanita untuk mempertahankan atau kita mempertahankan stigma-stigma yang datang misalkan kepada kita seorang wanita yang mereka misalkan jurnalis wanita gitu yang harus terjun di situ, itu bagaimana kalau pandangan dari Mbak Rada? Oke. Kemarin sempat ada salah satu jurnalis, dia wartawan senior perempuan di Sampang. Kemarin dia ngubungi Sarah Puan, bilangnya saya dapat pelecehan secara online. Pelecehan secara online. Dan yang dilakukan, dan itu pelakunya adalah sesama perempuan. Itu yang sangat saya sayangkan. Banyak sekali perempuan malah menyerang perempuan. Banyak sekali perempuan yang mereka merasa paling. Jadi seharusnya perempuan harus bisa saling. Iya, bukan paling ya. Bukan paling. Oh, saya paling cantik, saya paling bisa, saya paling bisa. Sedangkan itu pandangan yang perlu diubah gitu. Kita gimana ya, perempuan bisa saling bersinergi. Betul. Kita bisa saling berusaha untuk menjaga citra dirinya kita sendiri tanpa menjatuhkan perempuan lain. Itu satu hal yang perlu ditanamkan oleh diri kita sebagai perempuan. Kalau kita udah bisa punya kepedulian terhadap perempuan lain dan perempuan-perempuan bisa saling peduli, kita bisa aware nih, kita bisa speak up nih sesama perempuan untuk meminimalisir tindakan misoginis yang datang dari lawan gender atau yang datang dari laki-laki. Seperti ini saat kita dapat pelecehan seksual secara verbal, mungkin ya kita dapat pelecehan secara verbal. Kalau kita sadar itu pelecehan, kita bisa ngelakuin tindakan. Tapi kebanyakan ada beberapa perempuan yang mereka tuh nggak sadar kalau sebenarnya mereka dilecehkan. Misalkan saat mereka dapat catcalling seksis ya, iya, gampang banget ini. Lewat nih. Jadi mereka seperti ada beberapa perempuan yang mereka disusutin malah mereka ngerasa bangga gitu. Iya. Padahal itu sebenarnya berupa pelecehan juga sih dari laki-laki. Jadi harusnya ketika misalkan kita dapat olok-olokan dari mereka gitu, hey cantik gitu, kita harus gimana nih Mbak? Harusnya kita sebagai seorang wanita. Misalkan ya kita itu tergantung diri kita sendiri ya. Kita punya cara yang berbeda-beda. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita didapat catcalling nih, kita bisa melakukan tindakan dengan menegur atau tidak kita gubris. Itu kalau saya. Dan setiap orang punya cara sendiri ya untuk itu bagian dari itu pertahanan diri. Iya benar-benar. Oke. Terus cara pandang Mbak Rada nih untuk mereka jurnalis wanita yang itu berkaitan dengan passion ya sebenarnya ya. Memang ada beberapa kasus tadi disebutkan oleh Mbak Rada, ada salah satu kasus pelecehan yang diterima oleh salah satu jurnalis yang ada di Sampang. Tapi kalau kita merasa itu passion gitu, ini gimana ya? Tapi justru itu nanti bisa mendukung kita untuk mempertahankan, untuk kita menyumbangkan suara gitu. Kalau kita sebagai wanita kita punya keinginan, aku mau gabung nih di satu perusahaan media, aku mau terjun di jurnalis karena tujuannya untuk ini gitu, untuk mempertahankan itu. Ada sendiri malah sangat suka ya, saya sangat mendukung perempuan-perempuan yang mereka mau terjun di situ. Jadi salah satu faktor penyebab banyaknya jurnalisme seksis yang ada di Indonesia atau pemberitaan-pemberitaan seksisme yang ada di Madura khususnya itu karena sedikitnya atau minimnya jurnalis perempuan. Kita bisa lihat ya, Dina juga kerja di perusahaan media, pasti banyak teman-teman media, teman-teman yang juga menjadi seorang jurnalis, mereka kebanyakan adalah laki-laki. Laki-laki, betul. Dan yang menempati posisi-posisi strategis dalam suatu perusahaan media kebanyakan adalah laki-laki. Menjadi editor, menjadi pimret. Sehingga karena itu tidak diisi oleh posisi perempuan nggak bisa menahan atau meminimalisir pemberitaan-pemberitaan yang keluar. Jadi saya harap dan saya sangat mendukung untuk perempuan-perempuan yang mereka mau terjun di bidang jurnalis atau mereka mau terjun di bidang perusahaan media atau bidang-bidang lainnya yang itu bisa jadi tempat yang strategis untuk perempuan membela dirinya. Iya. Gitu. Tapi tentunya itu kan menjadi tantangan juga nih Mbak ya untuk perempuan ketika mereka harus terjun ke lapangan dan sekawannya adalah laki-laki, mereka mendapatkan pelecehan seksual yang itu nggak terduga sebelumnya. Itu gimana nih Mbak untuk menghindari hal-hal itu? Balik lagi, setiap orang harus punya pertahanan diri. Dan biasanya seorang jurnalis yang kompeten, mereka pasti punya pemikiran, mereka pasti punya value diri, dan value itu yang bisa membuat mereka disegani oleh orang lain. Iya, wibawa diri kita. Laki-laki pasti
bakal mikir nih kalau misalkan ngelihat perempuan yang oh dia sepertinya perempuan yang punya value, perempuan yang nggak pecicilan, atau perempuan yang dia benar-benar punya karakter. Atau mereka pastinya mikir-mikir dong buat bisa nganggu perempuan kayak gini. Kayak gitu. Siap. Jadi aku malah mendukung ya untuk jurnalis perempuan yang mereka mau untuk perempuan-perempuan yang mau kerja di bidang media atau di perusahaan media, aku malah sangat mendukung itu. Karena itu juga bisa meminimalisir adanya pemberitaan-pemberitaan seksis yang dipublikasikan. Tidak menutup kemungkinan mungkin minimnya perempuan yang mau terjun ke jurnalistik karena takut itu ya Mbak, takut adanya pelecehan seksual dan lain-lain. Takut itu yang pertama harus kita singkirkan. Rasa takut yang harus disingkirkan. Gimana caranya biar kita bisa menyingkirkan rasa takut itu? Kita harus punya circle yang mendukung kita. Lingkungan itu berpengaruh ya. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita. Kenapa saya suka di bidang feminisme atau di bidang jurnalis juga, karena lingkungan saya juga mendukung dan saya mencari lingkungan yang seperti itu. Saya mencoba belajar hal-hal yang berbau feminisme, hal-hal yang berbau keperempuanan. Saya mengikuti akun-akun yang itu memperjuangkan hak perempuan, akun-akun feminisme dan lain semacamnya. Itu bisa menjadi ladang untuk kita belajar. Dan kalau pikirannya kita udah terbuka, kita bisa aware nih ke diri kita sendiri. Kita bisa tahu gimana cara kita menjaga diri. Iya, betul banget. Terus kebetulan di Madura ada beberapa jurusan komunikasi ya untuk di UTM. Terus kita dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan tentunya mahasiswi mereka harusnya punya keinginan dong, tentunya punya cita-cita, impian untuk menjadi seorang jurnalistik, tapi sepertinya itu masih menjadi minoritas juga nih Mbak ya. Nah mungkin dari Mbak Rada nih ada semangat, ada satu support untuk mereka, terutama untuk junior-juniornya Mbak Rada, biar mereka terinspirasi untuk juga bisa bergabung di dunia jurnalistik itu atau feminisme juga. Kalau misalkan sebenarnya untuk menjadi seorang feminisme atau kita berjuang mengangkat hak-hak perempuan nggak harus jadi jurnalis. Banyak bidang-bidang yang bisa kita lain ya. Yang lain kita bisa menjadi diri kita sesuai dengan passion atau sesuai dengan hal apa yang kita inginkan gitu. Jadi nggak harus jadi jurnalis. Nggak harus jadi jurnalis. Tapi kalau misalkan adik-adik komunikasi nih, gimana sih Kak biar aku jadi tertarik sih ke bidang jurnalistik? Sebenarnya tanpa kita sadari konsumsi kita adalah produk jurnalis. Kita setiap hari baca berita, kita setiap hari lihat postingannya orang. Nah kayak gitu. Dan harusnya dari situ terbangun gitu ya. Tidak menumbuhkan rasa ketertarikan kita. Padahal aku nggak bisa nulis nih Kak. Oh iya, kamu bisa nulis status setiap hari, bisa loh gitu. Itu juga bagian pembelajaran kamu nulis. Itu termasuk karya jurnalistik juga ya. Kamu nulis jurnal, luar biasa. Catatan harian itu juga bagian dari apa ya, produk jurnalistik ya. Iya, betul. Jadi kita bisa belajar dari itu sih. Nulisnya tentang apa, hal yang kita sukai. Misalkan kita suka pariwisata, jadi kita bisa nulis nih, oh kemarin tuh aku liburannya ke sini, gitu. Apalagi sekarang kita setiap orang udah bisa ngevlog ya, setiap orang udah punya kamera nih kemana-mana. Jadi kita bisa nge-repost, kita bisa nge-report juga apa kegiatan-kegiatan harian kita, dan itu juga merupakan produk jurnalistik. Ya betul sekali. Ini menjadi perbincangan yang seru nih Mbak Rada ya. Karena kita sama-sama perempuan yang harus sama-sama memperjuangkan hak, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai wanita. Terakhir Mbak Rada, ini ada satu tagline atau quotes deh untuk para wanita sahabat KM Hafiz TV di rumah yang sedang menyaksikan Madura Podcast kali ini. Monggo. Untuk para perempuan di luar sana, saya cuma mau bilang, mari bersuara. Itu adalah tagline-nya Suara Puan. Jadi kalau kalian berani untuk speak up, kalian bisa merubah itu ya, merubah pandangan. Jadi orang-orang mungkin nggak akan bisa tahu siapa Rada, apa itu Suara Puan kalau kita nggak mau share itu, kita nggak mau show itu. Jadi satu aja dari perempuan berani speak up. Unek-unek yang ada di sana, kalian rasa ketidaksukaannya kalian, itu kalian bicarakan. Gak usah langsung ke publik ya kalau misalkan kalian malu, bisa ke orang-orang terdekat.
bisa ke lingkungan-lingkungan yang mau menerima itu. Gitu. Jadi mari bersuara. Mari bersuara, dan mungkin salah satu media fasilitas untuk kalian bersuara para wanita, Suara Puan siap menampung ya? Siap dong. Siap ya. Gak cuma perempuan sih, cuma perempuan, tapi laki-laki yang mereka mau concern juga terhadap isu-isu feminis, kita juga welcome. Wah, gitu, luar biasa. Baik sahabat KM-Hafiz TV, cukup sekian untuk podcast kita kali ini berkaitan dengan penelitian dari Mbak Rada, yaitu jurnalisme seksis dan budaya misogini masyarakat Madura. Wah, luar biasa. Kita plus dulu dong. Luar biasa, sampai jumpa di Madura Podcast berikutnya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Mbak Rada dengan topik pembicaraan yang lebih hangat nantinya. Oke. See you. Oke, sukses terus untuk semuanya, Mbak Rada, termasuk sahabat KM-Hafiz TV. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.